Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Alhamdulillahi bil khair. Bagaimana kabarnya ananda di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kebahagiaan. Mudah-mudahan kita setiap harinya semakin menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Karena salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menurunkan Al-Qur'anul Karim ini kepada kita. Oleh karena itu, apa sikap kita terhadap Al-Quran? Apa saja kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran Karim? Setidaknya ada 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Kalau kita membeli sebuah buku, biasanya di belakang buku tersebut ada tulisan, kalau Anda mendapati buku ini ada kesalahan, maka kembalikan buku ini pada penerbitnya. Namun berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Sebab kenapa? Sebab Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Sudah berapa ratus tahun Al-Quran itu diturunkan, sampai detik ini tidak ada perubahan satu huruf pun di dalam Al-Quran. Itulah kehebatan Al-Quran. Maka Allah menantang orang-orang agar mampu mendatangkan seperti Al-Quran ini. Maka tidak ada satupun yang mampu untuk mendatangkan Al-Quran ini. Itulah kehebatan Al-Quran. Maka kita wajib hukumnya untuk mengimani Al-Quran, wajib beriman kepada Al-Quran ini. Yang kedua, tugas kita adalah membaca Al-Quran ini dengan baik. Sebab kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran ini dengan baik akan diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi'asri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lam mim harfun wa mim harfun." Aku, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka baginya 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan kalau kita tilawah Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran ini, setiap hurufnya akan mendatangkan pahala kebaikan untuk kita. Maka kita usahakan setiap harinya jangan sampai terlewatkan kecuali kita sudah membaca Al-Quran ini. Karena setiap huruf akan kita dapatkan kebaikan. Kita mengucapkan qul saja, Allah akan berikan kita 20 kebaikan. A'udzu, ada 4 huruf di sana, kita akan mendapatkan 40 kebaikan. Maka beruntunglah orang-orang yang hari-harinya senantiasa disibukkan dengan tilawah Al-Quran. Yang ketiga, tugas kita adalah memahami isi kandungan Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Harus kita pelajari apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tersebut. Setiap ayatnya merupakan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di dalam surah Al-Fatihah misalnya, Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus pahami apa makna dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka setiap ayat yang kita baca itu harus kita pahami maknanya, harus kita pelajari isi kandungan Al-Quran tersebut.
sehingga kita menjadi orang-orang yang memahami isi kandungan Al-Quran. Maka dalam banyak ayat Allah mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran, apakah kamu tidak merenungkan isi kandungan Al-Quran? Apakah kamu tidak mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut? Karena setiap ayatnya memiliki kandungan yang luar biasa. Maka kewajiban kita untuk membaca, memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, tugas kita pada Al-Quran ini adalah menghafalkan Al-Quran. Tadi Ustaz sampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran ini akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Nah, kalau orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran ini di mana saja dan kapan saja. Bayangkan ketika kita dalam sebuah perjalanan, dalam kendaraan, kita bisa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini di dalam perjalanan ini, betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang di mana saja, kita bisa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu membuka mushaf Al-Quran. Inilah beruntungnya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan semakin banyak Al-Quran itu ada di dalam hati kita, ada di dalam dada kita, maka semakin banyak pula lah rizki yang Allah akan berikan kepada kita. Semakin besar pula lah kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita, karena keberkahan dari kitab Al-Quran itu. Ya, jangan kita pernah jauh-jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah energi. Al-Quran adalah kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, Al-Quran itu ada di dalam hati kita, Al-Quran ada di dalam dada kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Bayangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad ini menjadi adalah Rasul yang paling mulia. Al-Quran ini disampaikan oleh malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang mulia. Al-Quran ini diturunkan pada satu malam, maka malam itu menjadi malam yang mulia, itu malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia di antara bulan yang lainnya. Maka bagaimana seseorang kalau di dalam hatinya, di dalam dadanya ada Al-Quran Karim, maka orang tersebut menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullah, sebagai keluarga-keluarganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka beruntunglah orang yang menghafalkan Al-Quran. Yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Karena yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu semuanya isinya adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi pedoman dalam hidup kita ini, menjadikan kita lebih baik, ya, menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat dengan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW disebut menjadi orang yang memiliki akhlak Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah memiliki akhlak Al-Quranul Karim. Betapa mulianya akhlak Nabi, sehingga Rasulullah itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu berawal dari Al-Quran. Orang yang mengamalkan isi Al-Quran, maka insya Allah dia menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan yang keenam, tugas kita terhadap Al-Quran adalah mengajarkan Al-Quran. Setelah Al-Quran ini kita baca, kita pahami, kita amalkan, maka yang jauh lebih hebat dari itu adalah kita ajarkan kembali bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana mengamalkan Al-Quran, bagaimana menghafalkan Al-Quran. Kita ajarkan kepada orang lain, karena dengan mengajarkan kepada orang lain kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, dan kita akan menjadi orang yang terbaik di sisi Rasulullah SAW, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain. Ya, maka tugas kita setelah kita hafalkan Al-Quran, kita baca dengan baik,
kita amalkan, maka kita ajarkan. Ajarkan kepada adik-adik kita, ajarkan kepada saudara-saudara kita bagaimana hebatnya Al-Quran ini. Maka jadilah hebat dengan Al-Quran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.